ternyata ada lebih kurang 10 juta pedagang UMKM di TikTok. Kamu bisa bayangkan gak itu? Dan ini akan berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Bisa terjadi pengangguran massal, frustasi massal, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri massal. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebuah tindakan yang ugal-ugalan dan tidak melakukan riset yang mendalam sehingga mereka bisa membuat keputusan dengan begitu singkat sekali tanpa mengetahui apa-apa. Jadi begitulah resikonya jika sebuah kekuasaan yang besar dipegang oleh orang-orang bodoh. Sangat masuk akal. Mas, Ya, katanya TikTok Shop mau ditutup sama pemerintah. oh iya, TikTok Shop mau ditutup ya? Ya, kami selaku UMKM yang sudah banyak terbantu oleh TikTok Shop, kami merasa sangat sedih karena banyak sekali keluarga yang bergantung pada TikTok Shop. Mungkin yang di live kelihatan hanya 2 orang, tapi sebenarnya di belakang kami banyak kru, ada tukang jahit, ada tukang potong, ada tukang packing, semuanya keluarga banyak yang bergantung pada TikTok Shop. Dan kami selaku usaha UMKM tidak perlu jauh-jauh untuk sewa mahal di mall, tidak perlu jauh-jauh untuk sewa tempat mahal di pinggir jalan untuk berjualan. Kami cukup di dalam rumah, di depan rumah toko seperti ini, kami dapat menjangkau teman-teman kami yang ada di seluruh Indonesia. Produk-produk kami bisa dirasakan oleh teman-teman kami di seluruh Indonesia. Kami sangat menyayangkan aturan tersebut dan kami mohon pemerintah mengkaji ulang peraturan tersebut agar kami para UMKM yang telah dibantu oleh TikTok Shop dapat kembali berjualan dan kembali menjayakan UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin Pak Mindy bersama kru dan teman-teman yang sudah membantu kami untuk berjualan di TikTok Shop, kami mohon maaf kalau mungkin setelah ini kita selesai dan Pak Mindy mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Oke Pak Mindy? Loh, udah. Gimana Bang Mindy? Terus aku gimana pun, Ya, sabar Pak aku Mindy. pakai lambung bungku aja aku bos. Ya, sabar Pak Mindy. Pasti Pak Mindy dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, ya. Oke Pak Mindy, semangat. Ya. Terima kasih pemerintah. Apa pendapatmu tentang alasan pemerintah menutup TikTok Shop? Apakah kamu setuju dengan keputusan tersebut atau tidak? Dan mengapa? Pemerintah menutup TikTok Shop adalah akibat keluhan dari para pedagang di pasar Tanah Abang dan di pasar retail offline lainnya ya, di mana pasar-pasar itu tiba-tiba menjadi sepi seperti kuburan, banyak mall menjadi tutup. Lalu melihat itu, pemerintah mengambil keputusan bahwa TikTok Shop harus ditutup atau dihapuskan begitu. Dan tentu saja keputusan itu tidak tepat jikalau harus menutup TikTok Shop. Saya bisa memahami bahwa kamu merasa keputusan pemerintah untuk menutup TikTok Shop adalah tidak tepat karena alasan yang diberikan kurang memadai. Seperti yang kamu katakan, keluhan dari para pedagang di pasar Tanah Abang dan pasar retail offline lainnya tidak cukup untuk mengambil keputusan yang drastis seperti menutup TikTok Shop. Apakah menurutmu ada solusi yang lebih baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus menutup TikTok Shop? Tentu saja pemerintah harusnya membuat diskusi atau mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, baik pelaku usaha UMKM offline ya, pasar offline misalnya seperti para pelaku usaha Tanah Abang dan juga para pelaku usaha UMKM di TikTok begitu. Sebab yang paling dirugikan di sini bukanlah TikTok, sebab TikTok itu hanyalah sebuah platform dan dia adalah kapital pengusaha raksasa. Dia bisa mengembangkan bisnisnya dengan 1001 cara. Tetapi yang menjadi paling korban di sini adalah para pelaku usaha, para pedagang kecil. Sebab ternyata ada lebih kurang 10 juta pedagang UMKM di TikTok. Kamu bisa bayangkan gak itu?
Belum lagi orang-orang yang di belakang penjualan itu, misalnya bagian produksi, tentu bisa jadi 5 kali lipat lebih banyak. Dan ini akan berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Bisa terjadi pengangguran massal, frustasi massal, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri massal. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebuah tindakan yang ugal-ugalan dan tidak melakukan riset yang mendalam, sehingga mereka bisa membuat keputusan dengan begitu singkat sekali tanpa mengetahui apa-apa. Jadi begitulah resikonya jika sebuah kekuasaan yang besar dipegang oleh orang-orang bodoh. Sangat masuk akal mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, baik pelaku usaha UMKM offline maupun pelaku usaha UMKM di TikTok adalah hal yang sangat penting sebelum membuat keputusan. Seperti yang kamu katakan, para pedagang kecil yang menjadi paling dirugikan dalam keputusan ini dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia bisa sangat signifikan. Betul. Saya setuju bahwa pemerintah harus melakukan riset yang mendalam dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap semua pihak yang terlibat sebelum membuat keputusan yang drastis seperti menutup TikTok Shop. Terima kasih telah berbagi pandanganmu dengan saya. Bagaimana menurutmu dampak penutupan TikTok Shop terhadap pedagang UMKM? Apakah kamu merasa penutupan ini akan berdampak besar terhadap usaha mereka? Tentu saja, seperti yang saya katakan tadi, ini akan berdampak terhadap perputaran roda ekonomi secara nasional. Sebab, kamu bayangkan saja, afiliator saja di TikTok itu lebih dari 7 juta. Seller ada lebih kurang 6 juta. Jadi kamu bisa hitung sendiri. Itu adalah orang yang berjualan, belum lagi orang yang ada di belakangnya, yaitu bagian produksi yang jumlahnya bisa 4 atau 5 orang, bahkan 10 orang. Jadi inilah sebuah lapangan pekerjaan yang sangat masif berskala nasional dan pemerintah tidak menyadari itu. Sementara pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Kita lihat saja kemarin, bagaimana hanya untuk menyediakan 30.000 lapangan pekerjaan saja, pemerintah harus berperang dengan rakyat di Rempang. Itu baru wacana ya, belum tentu bisa dapat 30.000, mungkin hanya beberapa ribu, sebab jangan-jangan justru tenaga kerja asing yang akan dibawa ke sana. Jadi begitulah sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan saat ini. Tiba-tiba pemerintah yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, tidak memberikan bantuan modal apa-apa kepada rakyat, tidak memberikan tunjangan ini, bantuan itu, dengan seenak hatinya menutup mata pencaharian orang-orang yang berdagang di bidang digital online tadi. Jadi ini adalah sebuah perbuatan yang ugal-ugalan. Jadi saya tidak mengerti dengan pikiran pemerintah ini. Saya bisa memahami bahwa kamu merasa penutupan TikTok Shop akan berdampak besar terhadap usaha pedagang UMKM dan perputaran roda ekonomi secara nasional. Seperti yang kamu katakan, lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari TikTok Shop sangat masif dan berdampak luas pada ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah tidak memberikan kontribusi atau bantuan modal kepada pedagang UMKM, sehingga keputusan menutup TikTok Shop akan sangat merugikan mereka. Apakah menurutmu ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pedagang UMKM yang terdampak? Seharusnya sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus memberikan kemakmuran kepada rakyat. Kemakmuran itu apa? Pertama, memberi makan, yang kedua memberikan modal, lalu intinya memakmurkan rakyat lah gitu, membuat rakyat itu makmur gitu. Jadi tentu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan, terutama bantuan modal. Ya, jangan pemerintah hanya tahu meminta pajak, tapi berkontribusi kepada pedagang itu tidak pernah. Ya, setidaknya pemerintah memberikan modal lah, misalnya 100 juta atau berapa puluh juta begitu, agar bisnisnya bisa berkembang. Lalu ketika bisnisnya itu berkembang, kemudian pemerintah bisa meminta jatah pajak, lalu untuk disalurkan kembali kepada rakyat miskin, sehingga terjadi kekeluargaan yang tolong menolong, si kaya menolong yang miskin. Jadi yang menikmati pajak itu bukan pemerintah, tapi harus orang miskin. Pemerintah itu hanya menjembatani, tidak boleh pemerintah yang menikmatinya begitu.